Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah pengantar bisnis untuk pertemuan kedua di materi pertama. Di mana di dalam materi pertama kita kali ini kita akan sedikit membicarakan mengenai bisnis pada umumnya yang nanti akan digabung dengan seberapa pentingkah bisnis. Nanti akan kita sedikit match di dalam seberapa pentingkah bisnis. Untuk awal, kita akan lihat dulu untuk pengertian dari bisnis itu sendiri. Secara terminologi, bisnis merupakan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan baik oleh orang per orang maupun oleh kelompok. Kegiatan bisnis sebetulnya telah muncul sejak dulu, hanya saja sangat tertutup, dilakukan dalam lingkungan yang terbatas seperti lingkungan keluarga, lingkungan kelompok masyarakat, ataupun kelompok tertentu. Jadi kalau zaman dulu kegiatan bisnis ini tertutup sekali, tidak seperti saat ini yang sangat terbuka. Orang sudah mengenal bisnis A, bisnis B, bisnis C. Kalau zaman dahulu, bisnis itu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu mengenai bisnis ini. Maka zaman dahulu bisnis ini sangat tertutup, tidak seperti saat ini sangat terbuka sekali. Ada di sini kata bisnis berasal dari bahasa Inggris business atau bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Segala aktivitas dari berbagai institusi, dari berbagai kelompok. Kelompok apa? Kelompok yang jelas-jelas di sini dia melakukan bisnis. Institusi pun juga dia yang melakukan bisnis. Itu ya. Dia apa yang kedua? Menghasilkan barang dan jasa. Kalau misalnya kita lihat bisnis saat ini banyak sekali yang berada di bidang jasa seperti bisnis Gojek ataupun Grab. Itu adalah sebuah bisnis yang sangat menguntungkan bagi yang punya Grab maupun yang punya Gojek. Karena apa? Karena saat ini angkutan-angkutan umum seperti Gojek dan Grab ini sangat diperlukan sekali. Untuk apa? Untuk transportasi agar kita bisa lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Dibandingkan kalau misalnya orang naik mobil pribadi lalu dia terkena macet dan sebagainya. Nah ini ya, jadi jasa dan barang ini merupakan apa? Merupakan bisnis. Sekali lagi, segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bisnis bisa juga dikatakan pertukaran barang dan jasa atau uang untuk saling menguntungkan. Jadi misalnya antara barang yang satu dengan barang yang lain, atau barang dengan uang, ataupun jasa dengan uang. Itu ya. Jadi ada barang dengan uang, barang dengan barang, ataupun jasa dengan uang. Dimana ini jelas tujuannya adalah untuk saling menguntungkan. Dan pada zaman modern ini bisnis yang dilakukan di negara maju maupun berkembang semakin kompleks. Kompleks itu bisa dikatakan bukannya rumit ya, tetapi semakin luas.
Ini ya bisnisnya itu sendiri. Nah, itu adalah pengertian dari bisnis. Kita akan lihat menurut para ahli, ya. Menurut Jeff Madura di tahun 2001, bisnis merupakan suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa kepada pelanggan. Suatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa. Diciptakan, katanya gitu. Jadi bisnis itu adalah suatu yang diciptakan oleh manusia. Diciptakan apa? Tadi ada produksi apa? Produksi motor, itu ya. Atau misalnya produksi baju, itu diciptakan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan bisnis. Selanjutnya, menurut Hua Te Chui di tahun 1990, bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Kalau tadi habis menciptakan diproduksi ke masyarakat. Agar apa? Agar apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa dipenuhi. Jadi menurut Hua Te Chui, ini nggak hanya dia menciptakan saja, tetapi juga di sini memproduksi, dan juga dia menyebarkan barang dan jasa tersebut. Untuk apa? Semata-mata untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menurut Musselman and Jackson, yang namanya bisnis itu adalah suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis dari masyarakat. Apa kebutuhan dan keinginan ekonomi? Keinginan yang bagaimana? Ekonomi itu kan menguntungkan ya. Menguntungkan untuk siapa? Untuk masyarakat. Kenapa menguntungkan? Karena kalau kita bicara ekonomi, kita bicaranya adalah bagaimana masyarakat bisa mendapatkan sebuah keuntungan. Kayak misalnya bagaimana kita beli baju dengan harga diskon, dengan harga yang murah, itu artinya ekonomis, menguntungkan. Menguntungkan untuk siapa? Untuk masyarakat. Mungkin kita bisa membeli baju dengan harga yang murah, lalu kita jual lagi dengan harga yang normal, maka itu menguntungkan. Nah itu jadi suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi. Ekonomi itu menguntungkan, untung dari masyarakat dan juga perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Jadi ini dia terlibat secara langsung dalam aktivitas tersebut. Apa? Jual beli, tatap muka secara langsung. Itu ya. Nah, masyarakat tatap muka secara langsung, jual beli. Nah, ini terlibat dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya ada menurut Alan Afua di tahun 2004. Bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Dari uang itu bisa menjadi barang dan jasa. Untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Jadi di sini bisa saja karena uang itu kita bisa menciptakan barang dan jasa, dan dari barang dan jasa yang kita ciptakan itu bisa berubah lagi menjadi uang. Itu terus seperti itu. Jadi kalau kita buat itu uang, lalu barang dan jasa balik lagi ke uang. Artinya bagaimana kita memerlukan uang untuk menciptakan barang dan jasa. Setelah barang dan jasa ini hadir di situ, maka dari barang dan jasa ini bisa menciptakan uang lagi. Nah ini adalah bisnis menurut Alan Afua. Makanya
selalu kita lihat kalau misalnya orang jualan itu kan dia kan seperti ini ya, seperti lingkaran gitu ya. Dia beli barang untuk dia jual, lalu dia mendapatkan uang, terus seperti itu. Nah, ini adalah bisnis, sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menciptakan uang dengan mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang dan jasa yang diinginkan konsumen. Selanjutnya, menurut Syamsur Rizal, bisnis adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Nah, memang kalau misalnya kita ngomongin bisnis itu keuntungan, laba, gitu ya, nggak ada lagi yang lain. Nggak ada kita bisnis ini ingin rugi. Maka dikatakan bahwa kegiatan yang terorganisir untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Ini merupakan pengertian bisnis menurut para ahli. Selanjutnya ada unsur penting definisi bisnis. Yang pertama, segala aktivitas, berarti aneka macam aktivitas seperti ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi, dan juga berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan ketiga aktivitas tersebut, seperti transportasi, pembelian, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua, institusi, badan, lembaga, atau organisasi merupakan sekumpulan faktor produksi. Dia memproduksi, dia menciptakan, terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan juga pemimpin atau manajer yang menghasilkan barang atau jasa. Misalnya perusahaan, ada lagi rumah sakit, sekolah, dan berbagai macam organisasi yang ada di masyarakat. Nah, ini ya, jadi sekumpulan faktor produksi. Dia yang memproduksi apa? Memproduksi barang maupun jasa yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, sumber daya manusianya, modal, dan juga pemimpin atau manajer yang menghasilkan barang dan juga barang dan juga jasanya. Nah, ini unsur penting yang kedua. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa yang berarti ada output dari institusi tersebut, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud. Itu ya. Jadi ada barang berwujud dan juga barang yang tidak berwujud. Dan nomor 4 di sini, diperlukan untuk kehidupan masyarakat, berarti memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat, seperti menghasilkan berbagai jenis barang, ada peningkatan kesehatan ataupun peningkatan pendidikan anggota masyarakat. Jadi diperlukan untuk kegiatan masyarakat berarti memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat. Nah, ini jadi yang nomor 4 ini diperlukan untuk kehidupan masyarakat. Nah, ini merupakan unsur penting dari adanya definisi bisnis ini sendiri. Nah, ada di sini kita lihat tahapan evolusi bisnis. Jadi ada sekitar 7 tahap. Yang tahap pertama adalah era kolonial di abad ke-17 dan sebelumnya. Nah, ini ada usaha terkait dengan penduduk pertanian dan perkebunan di pedesaan, di mana aspek ekonomi ditentukan oleh sukses tidaknya pertanian dan perkebunan. Yang kedua, industri revolution atau revolusi industri di tahun 1760 sampai dengan 1850. Ini cukup terkenal sekali. Revolusi industri inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal dari berkembangnya bisnis di dunia, baik di Indonesia, baik di waktu itu di negara Perancis ya, revolusi industri ya, sampai akhirnya di negara-negara lain. Nomor 3 ada era kewirausahaan, gitu ya. Ini akhir tahun 1800-an
muncul banyak entrepreneur atau pengusaha sebagai reaksi atas penolakan sistem monopoli oleh para pengusaha besar dan adanya undang-undang antitrust. Era produksi sebelum 1920-an, ada ahli organisasi bisnis dengan konsep scientific management mengarahkan manajemen perusahaan untuk fokus pada proses produksi melalui spesialisasi tugas dan juga peningkatan produktivitas. Yang kelima, ada era pemasaran. Sejak 1950-an berkembang filosofi bisnis baru berupa konsep pemasaran yang membentuk kesadaran, preferensi, serta selera konsumen. Jadi di era pemasaran itu dilihat selera konsumennya seperti apa. Nah, ini yang awal-awal mengatakan bahwa konsumen itu adalah raja. Ini masuk ke dalam era pemasaran. Lalu era global tahun 1980-an dan terakhir ada era informasi di tahun 1990 sampai dengan sekarang. Nah, ini merupakan tahapan evolusi di dalam bisnis. Itu ya. Oke. Ada lagi klasifikasi bisnis. Kita lihat di sini di dalam klasifikasi bisnis ini kita akan melihat ada 9 ya kalau nggak salah ya. Di sini ada 9 macam kegiatan bisnis gitu ya. Di dalam klasifikasi bisnis, yaitu pertama ada usaha pertanian. Nah, ini yang biasanya beras dan sebagainya, usaha pertanian. Lalu yang kedua usaha produksi bahan mentah. Yang ketiga ada industri atau manufaktur. Keempat ada konstruksi. Kelima usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan dan akomodasi. Yang keenam ada usaha jasa. Lalu yang ketujuh ada usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi. Kedelapan usaha finansial, asuransi dan real estate. Dan terakhir ada usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini semua masuk ke dalam bisnis pada umumnya. Selanjutnya sedikit kita akan membahas mengenai ada 3 konsep dasar di dalam kita berbisnis. Yang pertama katanya itu ya. Nah, ini kalau kita ini adalah businessman atau businesswoman, yang pertama di dalam 3 konsep dasar berbisnis itu adalah what do you want? Apa yang Anda inginkan? Anda mau bisnis yang seperti apa? Itu ya. Jadi apa yang Anda inginkan? Pertanyaan yang mudah, tapi coba tanyakan ini kepada orang yang baru mau mencoba bisnis. Apa yang akan mereka jawab? Apa yang Anda inginkan? Apa yang mau Anda buka? Itu yang pertama. Itu ya. Maka pertanyaan pertama ini menjadi hal yang penting untuk kita jawab bagi teman-teman yang baru mau memulai bisnis. Oh, saya mau bisnis di bidang apa? Di bidang real estate. Oh, saya mau bisnis di bidang pertambangan. Oh, saya mau bisnis di bidang farmasi misalnya, atau di bidang kuliner. Nah, ini apa yang Anda inginkan? What do you want? Yang kedua, mengapa Anda menginginkannya? Nah, ini. Jadi yang pertama adalah apa yang Anda inginkan. Setelah itu ada muncul baru lagi. Kenapa Anda memilih itu? Oh, saya suka dengan makan. Maka saya membuka usaha makan. Nah, jadi selain yang pertama apa yang Anda inginkan, lalu yang kedua mengapa Anda menginginkannya. Lalu yang ketiga adalah tulis sekarang. Nah, kadang-kadang orang suka lupa. Saya mau bagaimana? Maka tulis sekarang. Apa yang kita inginkan dan visi dan misi apa? Agar bisnis kita ini berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira ini yang bisa saya sampaikan di materi yang pertama kita ini mengenai pengantar bisnis, mengenai bisnis pada umumnya,
dan juga seberapa pentingkah bisnis. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ke DM atau silahkan di kolom komentar nanti ya ditanyakannya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.